Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa malam. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa untuk misi yang dijalankan oleh gereja kita, sinode kita, Gereja Kristen Jakarta dan beberapa jemaat kita yang di dalam keadaan lemah tubuh. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbu kucurahkan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dari PPK 149, Indahlah saat berdoa. Sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami ada bersama menyatukan hati kami untuk masuk di dalam saat berdoa kami ya Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, kami mau menyatukan hati kami ya Tuhan, berdoa untuk pelayanan gereja kami, sinode kami, departemen misi, dan juga kami mau berdoa untuk beberapa jemaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau mau mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakanlah kami ketika kami mau menaikkan segala syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga Engkau mau memberkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Biarlah ini menjadi sebuah kekuatan kembali bagi kami ya Tuhan, dan kami dapat terus berkomitmen mau hidup sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau menolong dan membantu kami di dalam kami berdoa, di dalam waktu ini Engkau mau memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Indahlah saat berdoa, pembawa nikmat bahagia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Bahagia
Saudara, yang pertama kita mau berdoa untuk TK Imago Dei Pajintan. Kita doakan, kita bersyukur sudah ada 8 anak baru yang mendaftar untuk masuk sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Masih ada 3 bulan lagi, kiranya Tuhan mau menambahkan jumlah anak-anak baru yang akan bergabung dan dibentuk melalui TK Imago Dei. Dan kita doakan untuk guru-guru agar diberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, dan sukacita di dalam melayani, di dalam mengajar di TK Imago Dei Pajintan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk TK Imago Dei Pajintan ya Tuhan. Kami bersyukur dengan hadirnya sekolah ini ya Tuhan, dapat menjadi sarana untuk kami bisa menanamkan akan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Kristus kepada anak-anak dari mereka masih kecil. Kami bersyukur untuk tahun ajaran yang baru sudah ada anak-anak yang mendaftar dan kami tetap berdoa biarlah Tuhan Engkau mau menolong supaya banyak anak yang bisa mendaftar di dalam TK Imago Dei Pajintan ini sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk para guru. Tuhan, mereka yang memiliki tantangan-tantangan di dalam proses belajar mengajar ini, Tuhan nolong mereka, memampukan mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat di dalam mendidik anak-anak ini supaya ada nilai, supaya dapat tercipta pengajaran yang kreatif, dapat anak-anak dapat belajar banyak hal dan anak-anak dapat tertarik ya Tuhan Yesus, terlebih tertarik mengenai Engkau ya Tuhan, belajar mengenai Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan guru yang ada di TK Imago Dei Pajintan ini, biarlah Tuhan mau pakai mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati untuk segala proses yang harus dilakukan di dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan, biarlah Engkau mau menolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang kedua, saudara, kita berdoa untuk penterjemahan Alkitab ke bahasa Tado. Kita bersyukur Evangelis Budi di Palu, Sulawesi Tengah bersama tim penerjemah bahasa Tado sudah menyelesaikan penterjemah Alkitab Wahyu, Kitab Wahyu, dan saat ini sedang di dalam proses pemeriksaan Kitab Wahyu oleh konsultan Alkitab. Kita doakan supaya kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, termasuk peralatan elektronik yang dipakai agar dapat berfungsi dengan baik, dan Tuhan terus mengontrol proses ini, proses pemeriksaan ini dengan hikmat daripada Tuhan, dan tetap doakan untuk kesehatan mereka semua dan biarlah yang terlibat dalam proses ini menikmati dan mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan kalau Kitab Wahyu sudah selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Tado. Bersyukur untuk Evangelis Budi di Palu yang bersama tim yang sudah menyelesaikan penterjemahan ini dan saat ini sedang ada di dalam pemeriksaan oleh konsultan Alkitab ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong untuk proses pemeriksaan ini ya Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus Engkau mau memampukan mereka, menolong mereka, tim pemeriksa ini sehingga dapat melihat hal-hal yang harus dilihat secara detail sehingga firman Tuhan ini, firman Tuhan dalam bahasa Tado ini boleh disampaikan, dimengerti oleh orang-orang yang ada di sana ya Tuhan. Engkau memberikan juga kesehatan, kekuatan untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam proses penterjemahan ataupun proses pemeriksaan ini ya Tuhan. Tuhan juga mau menolong untuk segala peralatan elektronik yang digunakan ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati, menolong, memampukan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Biarlah mereka terus-menerus mengalami Engkau di dalam kehidupan spiritual mereka sehingga mereka dapat memahami dan menghayati setiap hal-hal yang harus mereka lakukan dan kehidupan mereka pun dapat mencerminkan Engkau ya Tuhan. Tolong berkati dan memampukan untuk Evangelis Budi dan juga semua tim, bahkan tim pemeriksa Alkitab ini juga ya Tuhan, sehingga kedepannya ada kitab-kitab lain juga yang boleh diterjemahkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, kita doakan untuk pembinaan misi untuk Youth GKJ, kelas Explore untuk 10 kali pertemuan rutin telah berlangsung beberapa kali.
Doakan untuk 12 pemuda-pemudi di seluruh GKJ yang sedang mengikuti kelas Explore ini agar mereka diperlengkapi untuk mengerti hati Allah dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Doakan untuk tim Cahaya Muda Indonesia yang memimpin kelas Explore ini agar diberikan hikmat bijaksana untuk memimpin kelas ini, sekiranya ada terjadi keterbukaan, saling berinteraksi dan saling membangun. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur untuk Youth GKJ yang terlibat di dalam misi, pembinaan misi, dan kami berdoa menyerahkan untuk pertemuan kelas Explore. Ada 10 kali pertemuan yang berlangsung dan sudah berlangsung beberapa kali. Ada 12 orang pemuda-pemudi yang mengikuti kelas Explore ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau menolong mereka. Mereka dapat diperlengkapi lagi ya Tuhan, memiliki hati misi, memiliki hati yang terbeban untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk tim Cahaya Muda Indonesia yang memimpin kelas Explore ini. Tuhan menolong memberikan mereka hikmat kebijaksanaan juga di dalam memimpin, di dalam mengajar untuk kelas Explore ini ya Tuhan. Dan biarlah di dalam melalui kelas ini tercipta suatu keterbukaan, tercipta suatu keakraban, bisa saling berinteraksi, saling membangun satu dengan yang lainnya untuk pekerjaan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kelas Explore ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tiap-tiap pertemuan Engkau hadir di dalamnya ya Tuhan dan Engkau mau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk Myanmar. Biarlah Tuhan mengasihani orang-orang yang ada di Myanmar, para misionaris yang di sana mereka tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Para misionaris di sana bisa dipakai untuk menguatkan dan memberikan pengharapan di tengah kegelapan, memberikan bantuan untuk setiap orang yang ada sedang mengalami kelaparan dan menolong mereka yang stres, anak-anak yang trauma dan ketakutan. Dan kita juga doakan supaya segala kuasa dari penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dihancurkan dan kiranya damai Tuhan sajalah yang berkuasa di atas Myanmar. Mari kita sama-sama berdoa untuk Myanmar. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk Myanmar. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong untuk orang-orang percaya yang ada di Myanmar. Engkau menolong untuk para misionaris yang Engkau tempatkan di Myanmar. Lindungi mereka ya Tuhan, jaga mereka, pakai mereka supaya mereka dapat melakukan peran di dalam kondisi Myanmar saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat Tuhan pakai untuk memulihkan anak-anak ataupun orang dewasa yang trauma. Mereka yang stres, biarlah Tuhan mau pakai mereka para misionaris ini untuk menolong mereka. Bahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, makanan, pakaian atau apapun. Tolonglah para misionaris ini ya Tuhan, supaya mereka dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan biarlah mereka dapat diterima, kehadiran mereka dapat diterima. Dan biarlah orang-orang di Myanmar dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Mereka melihat, mereka boleh percaya dan mengenal Engkau. Tuhan, kami yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk kuasa-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk Myanmar. Kami mohon damai sejahtera-Mu yang Kau lingkupi untuk Myanmar ya Tuhan. Kami menyerahkan Myanmar ke dalam tangan Tuhan. Jaga, berkati orang-orang yang di sana, terutama untuk setiap orang-orang percaya dan misionaris di dalam melakukan peran dan tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk suku terabaikan, yaitu suku Lampung Pubian, Rumpun Lampung. Bapak Ibu Saudara dapat membaca untuk deskripsi daripada Provinsi Lampung ini. Kita doakan untuk sarana PI yang sudah tersedia, kita bersyukur
Ada sarana PI yang tersedia dalam bahasa Lampung Pubian, dan kiranya Tuhan menggunakan sarana ini sebagai alat untuk menjangkau suku ini, di mana melalui sarana PI ini mereka bisa bertemu dengan juru selamat mereka, yaitu Kristus Yesus. Kita doakan agar orang suku Lampung Pubian terbuka terhadap kabar baik yang diberitakan oleh para utusan lintas budaya yang melayani di antara suku ini dan mengerti serta bersedia untuk menerimanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk suku Lampung Pubian. Bapak, kami membawa salah satu suku terabaikan di Indonesia, yaitu suku Lampung Pubian atau Rumpun Lampung. Tuhan, ada sarana penginjilan yang sudah tersedia dan kami sungguh bersyukur untuk orang-orang yang terbeban untuk mempersiapkannya, yaitu Alkitab yang ada di dalam bahasa Lampung Pubian. Tuhan, tolong supaya sarana ini, baik Alkitab Perjanjian Baru maupun film-film Yesus yang sudah ada di dalam bahasa Lampung Pubian, Tuhan pakai supaya dapat menjangkau suku ini. Biarlah melalui sarana-sarana PI ini, setiap orang yang melihat, setiap orang yang membaca, mereka dapat bertemu dengan Engkau, mereka dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang suku Lampung Pubian mereka terbuka terhadap kabar baik yang diberitakan oleh para misionaris atau utusan lintas budaya yang melayani di antara suku ini. Tuhan juga memberikan hikmat kepada para utusan lintas budaya ini ketika mereka bercerita, ketika mereka menyampaikan tentang Engkau, tentang kabar baik. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka kemampuan, sehingga kabar baik tentang Engkau ini boleh didengar oleh orang-orang suku Lampung Pubian ini ya Tuhan. Dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, selamatkanlah mereka. Biarlah mereka mau percaya dan selamat di dalam Engkau, mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan suku terabaikan ini, bahkan suku-suku lain di Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, satu lagi, saudara, kita doakan untuk banjir bandang yang terjadi di NTT. Kita tahu begitu banyak kerusakan parah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di NTT. Rumah yang kena banjir, banyak hal saudara yang sudah kita lihat di sosial media, perkembangan di NTT. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong pemerintah dapat bergerak dengan cepat, pemerintah daerah maupun pusat. Kita doakan juga orang-orang di sekelilingnya dapat membantu dengan aksi yang nyata, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, setiap kita bisa terlibat dengan memberikan bantuan yang kita bisa berikan. Dan terlebih kita mau doakan untuk mereka di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita sama-sama doakan untuk orang-orang yang ada di NTT yang sedang mengalami banjir bandang saat ini. Bapak, kami berdoa juga saat ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT ya Tuhan. Mereka yang mengalami banjir bandang, mereka yang kehilangan rumah, mereka yang gak tahu mau tinggal di mana, mau makan apa, mau pakai apa karena gak punya apa-apa. Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah setempat, daerah NTT ataupun pemerintah pusat. Tuhan tolong supaya dapat bergerak dengan cepat, memberikan bantuan-bantuan, memberikan pertolongan-pertolongan kepada masyarakat di NTT ini yang membutuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang di sekitarnya yang tidak mengalami banjir tapi ada berdekatan. Tuhan nolong supaya mereka pun dapat tergerak dengan kasih untuk menolong saudara-saudara yang terkena banjir bandang ini ya Tuhan. Bahkan setiap kami ya Tuhan, meskipun kami sedang ada di dalam masa pandemi, meskipun kami pun sedang di dalam pergumulan, tapi kami mau belajar tetap mendukung saudara-saudara kami yang terkena musibah banjir bandang ini ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah mereka, tolonglah kami, pakailah kami supaya kami juga dapat berperan di dalamnya.
Tuhan kasihanilah saudara-saudara kami yang ada di banjir bandang ini Tuhan, supaya bencana ini boleh selesai ya Tuhan, dan mereka dapat kembali melakukan aktivitas mereka seperti semula. Bagi yang kehilangan keluarga, Tuhan hiburkanlah mereka. Bagi yang masih mencari anggota keluarganya, Tuhan tolong pertemukanlah mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk NTT ke dalam tangan-Mu. Berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan tolonglah mereka. Bahkan kami menyerahkan untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Setiap provinsi-provinsi ya Tuhan yang mengalami juga hal-hal pergumulan ataupun yang lainnya. Lawatlah ya Tuhan dan kasihanilah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit, tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita, dan Dia akan selalu memelihara kita di dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Seumur hidup
dan meliharaku seumur hidupku. Saudara, ada beberapa jemaat kita yang sedang sakit. Mari kita berdoa biarlah Tuhan mau menolong mereka dan biarlah mereka meyakini bahwa Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Kita doakan saudara, untuk yang pria doakan untuk Ibu Chiu Xiu-en, mama dari Bapak Subianto yang sakit kanker payudara. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan, dan juga doakan untuk Bapak Yapto setelah dirawat di rumah sakit dan saat ini sedang dalam pengobatan di rumah. Untuk yang wanita doakan untuk Bapak Ganjar Wibowo yang pengobatan rutin untuk cuci darah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, dan juga doakan untuk Ko Atung yang sakit stroke sedang dalam pengobatan dan juga terapi. Yang pria doakan mama dari Bapak Subianto dan juga Bapak Yapto, dan yang wanita doakan untuk Bapak Ganjar Wibowo dan juga Ko Atung. Mari kita sama-sama doakan untuk jemaat kita. Bapak, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Ganjar Wibowo ya Tuhan. Bapak Ganjar Wibowo yang rutin melakukan cuci darah, Tuhan kasihanilah dan biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan ketika dia harus bolak-balik rumah sakit untuk melakukan proses cuci darah ini ya Tuhan. Berikan dia iman terus yang tertuju kepada Engkau dan semangat ya Tuhan. Juga berdoa menyerahkan untuk Ko Atung yang sakit stroke. Tuhan juga mau menolong supaya Ko Atung di dalam menjalani pengobatan dan juga terapi, dia dapat menjalaninya juga dengan semangat. Tuhan Engkau juga menolong ya Bapa supaya dia mau melakukan semuanya itu dengan bersandar, percaya, beriman sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Ganjar Wibowo dan juga Ko Atung yang merawat. Tuhan Engkau memberikan juga kekuatan, kesehatan, Engkau mencukupkan untuk setiap hal yang mereka butuhkan ya Tuhan. Dan biarlah mereka meyakini bahwa Engkau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap jemaat. Terima kasih ya Bapak. Kita berdoa selanjutnya untuk yang wanita, doakan untuk Ibu Kupo Kim yang sakit batuk karena infeksi paru-paru, dan juga doakan untuk Ko Akang jemaat KU1 dalam pengobatan tangannya yang patah. Untuk yang pria doakan untuk Bapak Bong Senju yang sakit susah BAB dan badannya yang lemas, dan juga doakan juga untuk Joni yang sakit batuk dalam pemulihan saat ini. Mari yang wanita doakan untuk Ibu Kupo Kim dan juga Ko Akang, dan yang pria doakan untuk Bapak Bong Senju dan juga untuk Saudara Joni. Tuhan, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk AI Kupo Kim yang sakit batuk karena infeksi paru-paru. Tuhan tolong untuk AI di dalam kelemahannya, di dalam terbatasannya, AI tetap semangat mau beribadah kepada Engkau. Engkau tetap memberikan dia semangat ya Tuhan. Engkau tolong dia ya Tuhan, pulihkan AI, tolong dia Tuhan, jamah dia ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsinya ya Tuhan Yesus, sehingga itu membuat dia semakin pulih ya Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk Ko Akang juga dalam pengobatan tangannya yang patah. Tuhan, jamah tangannya, bagian tangannya yang patah ini ya Tuhan, dan Engkau mau pulihkan sehingga tangannya dapat kembali sembuh seperti sedia kala dan dia dapat kembali melakukan aktivitasnya Tuhan. Berkati untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau tolong juga untuk setiap keluarga yang merawat, Engkau memampukan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap mau mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita sama-sama mau berdoa menyerahkan untuk adik kita Fidel Lengkong yang sakit ambeien atau wasir. Kita doakan juga untuk pemulihannya. Beberapa waktu lalu sempat dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan menolong dia di dalam pemulihannya. Kita juga mau doakan untuk adik-adik kita Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, dan Andre Chandra. Dan kita juga doakan saat ini untuk keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga dari Ko Janki, Bapak Janki. Kita doakan malam hari ini adalah tutup peti dan besok penguburan. Kita doakan supaya Tuhan sendirilah yang menghibur untuk keluarga yang sedang berduka saat ini.
Mari kita sama-sama doakan untuk Fidel, untuk adik-adik kita dan juga untuk keluarga yang sedang berduka. Bapak, kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk Fidel Lengkong Tuhan yang sakit ambien Tuhan. Engkau mau menolong di dalam pemulihan Fidel ya Tuhan. Beberapa waktu lalu dia sempat dirawat di rumah sakit dan juga di dalam sakitnya ini ya Tuhan. Tuhan berkati untuk pemulihannya, proses kesembuhannya. Tuhan tolong untuk Bu Sarah dan juga Pak Lengkong yang merawat juga Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau menolong keluarga ini. Terus berikan kasih-Mu ya Tuhan, biar mereka mau hidup di dalam iman kepada Engkau, bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk adik-adik kami, anak-anak kami, untuk Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, dan juga Andre Chandra. Tuhan, mereka sudah beranjak dewasa. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan terus menyertai mereka di dalam masa muda mereka ini ya Tuhan. Pakai mereka, tolong mereka supaya mereka dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati untuk keluarga, orang tua yang merawat, yang membimbing Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat, Engkau menolong, memberikan juga mereka kekuatan ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan boleh memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk Ko Janki dan juga keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang tua yang terkasih papanya. Tuhan, kami menyerahkan biarlah Engkau adalah penghibur yang abadi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menghibur Ko Janki dan juga keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kekuatan kesehatan terutama untuk Mama Ko Janki yang juga sudah lansia ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan kekuatan untuk AI ya Tuhan. Juga untuk besok proses penguburan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semuanya ini ya Tuhan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang atur semua keluarga dan juga semua proses-proses yang harus dilewati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat untuk setiap jemaat kami yang saat ini sedang sakit dari COVID, entah yang isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit. Keluarga kami atau siapapun Tuhan, Tuhan lawatlah juga mereka ya Tuhan. Berikan mereka tetap semangat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan. Sehingga mereka dapat melihat akan kasih Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan mereka dapat mau melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka ketika Tuhan izinkan sakit COVID ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu juga ya Tuhan malam hari ini yang mengikuti akan persekutuan doa atau yang belum dapat mengikuti. Tuhan, di dalam segala pergumulan kami Engkau maha tahu, Engkau mengetahuinya. Biarlah Engkau menjawab ya Tuhan. Bahkan untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu, Engkau mau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu menolongku. Ini pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Frans Pasaribu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan memaknai apa artinya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kekuatan Injil yang sudah kami terima, dan di dalamnya kami memperoleh semua hal yang kami perlukan untuk kami melakukan tugas panggilan tanggung jawab kami di area masing-masing kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di Rabu pertama bulan April ini seperti biasa kita akan merenungkan sebuah tema tentang misi. Dan saya ambil satu tema kekuatan Injil. Kekuatan Injil sebagai sebuah pendorong bagi saudara dan saya ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 saja. 1 Tesalonika 1 6 sampai 10. 1 Tesalonika 1 6 sampai 10. Sekali lagi 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan aku menantikan kedatangan anaknya dari sorga, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara bagaimana sebenarnya sebuah dorongan itu bisa membuat seseorang itu menjadi hebat sekali, luar biasa, saudara. Apa yang menjadi pendorong saudara untuk bisa terus merawat keluarga, untuk bisa terus ikut Tuhan, untuk bisa terus memelihara iman, saudara. Nah, saya akan berikan 2 contoh wanita hebat di pendahuluan ini, saudara. Yang pertama, seorang wanita bernama Fukuido, saudara. Dia adalah atlet judo dari Jepang, berusia 98 tahun. Dan dia satu-satunya wanita yang meraih level sampai tingkat dan 10. Dan itu adalah tingkatan dari olahraga judo yang paling tinggi, saudara. Dia mencapai itu. Keiko Fukuda namanya, saudara. Keiko Fukuda, usia 98 tahun. Dan dia satu-satunya wanita yang menjadi murid seorang pendiri olahraga judo ini. Angkatan pertama generasi awal, saudara. Pada tahun 2011, dia meraih
banyak sekali penghargaan. Dan ketika di dalam satu titik hidupnya dia dijodohkan, saudara, untuk menikah, di hari H pernikahannya dia tidak datang, saudara. Dia lari ke Amerika dari Jepang dan dia ingin melanjutkan impiannya untuk menjadi atlet judo, saudara. Karena waktu di Jepang itu ada aturan, ketika seorang atlet judo menikah, dia tidak lagi bisa mengikuti kejuaraan judo atau berlatih judo, dan impiannya itu akan segera berakhir ketika dia menikah, saudara. Sehingga ketika dia berada di Amerika, khususnya di kota California, ada seorang wartawan mewawancarai, kenapa Anda memilih untuk tetap ada di dalam olahraga judo ini? Keiko Fukuda usia 98 tahun, rambutnya masih hitam, tidak memakai alat pendengar, tidak ada kacamata, dan dengan tegas dia berkata, ini adalah impian saya seumur hidup, untuk menjiwai olahraga judo. Dan dia berhasil meraih gelar level dan 10, saudara. Dan itu sangat luar biasa. Sebuah impian, dia bilang, yang menjadi sebuah dorongan. Dia mau mencapai itu. Wanita yang kedua yang saudara yang saya ingin bagikan adalah seorang dari negara kita bernama Diana Patricia Hasibuan, saudara. Ini satu-satunya wanita yang lulus gelar sarjana di usia 67 tahun dan mengambil gelar master di usia 73 tahun dan berhasil meraih gelar dokter di usia 77 tahun, saudara. Dan dia mendapatkan 3 penghargaan dari MURI. Dan ketika ditanya oleh wartawan, apa yang membuat Anda begitu semangat di usia yang senja bisa meraih tingkat pendidikan tertinggi? Dia bilang, saya bersahabat dengan buku-buku. Jadi saudara, seorang itu bisa mendapatkan sebuah dorongan yang memberikan sebuah motivasi untuk dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan dorongan itu penting untuk melihat bagaimana dia bisa menjalani kehidupan itu. Entah itu impiannya, entah itu cita-citanya, entah itu kerinduannya. Apa dorongan saudara dan saya ketika kita menghidupi semua hal yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus? Kekuatan Injil, itu jawabannya, saudara. Dan itu juga yang menjadi dorongan bagi Paulus. Itu yang mendrive dia, bagaimana kekuatan Injil itu dia bisa rasakan, bahkan dia bagikan kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kekuatan Injil yang Paulus sudah rasakan dan Paulus sudah nikmati? Bagaimana kekuatan Injil itu membuat dorongan yang besar. Di ayat 6, kekuatan Injil itu telah menjadikan orang-orang percaya di Tesalonika dan juga khususnya Paulus sendiri menjadi penurut Tuhan, saudara. Ini hal yang paling pertama ketika saudara dan saya mendapatkan dorongan dari kekuatan Injil itu. Bicara tentang Injil, bicara tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, bagaimana dia lahir, mati, dan bangkit. Bicara tentang Injil, bicara tentang sesuatu yang membebaskan kita. Bicara tentang Injil, bicara sesuatu dorongan, kekuatan yang begitu luar biasa, yang saudara dan saya pada akhirnya menjadi penurut Tuhan. Paulus menyatakan, kamu telah menjadi. Kalimat telah menjadi ini penting, saudara. Ada sebuah hal yang terlihat, ada sebuah proses yang berjalan, bahwa ada perubahan yang bisa dilihat. Terlihat sekali bahwa orang-orang percaya di Tesalonika menjadi penurut Rasul dan menjadi penurut Tuhan. Kata penurut di situ menjadi penekanan. Itu bisa juga diartikan sebagai pengikut Tuhan. Di dalam suratnya lain, 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus menegaskan kepada orang-orang di Korintus dan kita, ikutilah aku, karena aku adalah pengikut Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara, ada sebuah proses yang terlihat, bagaimana kekuatan Injil itu bukan sesuatu yang jauh di awan-awan, bukan konsep belaka,
tetapi sesuatu konkret yang sangat-sangat real, sangat-sangat nyata. Bagaimana saudara dan saya bisa terlihat bahwa kita bisa menjadi penurut Tuhan meskipun dalam keadaan penindasan. Saudara, menarik kalau saudara ingin belajar bagaimana penindasan yang dialami oleh orang-orang di Tesalonika, saudara bisa buka di Kisah Para Rasul, khususnya pasal 17, saudara. Di situ saudara akan melihat tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan rekan-rekan yang melayani. Telah menjadi penurut, telah menjadi pengikut adalah dua hal yang mirip, dan itu menjadikan kita sebenarnya anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Itu yang mengingatkan kita bagaimana kita dulu yang jauh dari Tuhan sekarang menjadi dekat. Bagaimana kita dulu yang menjadi musuh sekarang menjadi sahabat. Bagaimana dulu yang kita terjebak di dalam lumpur dosa sekarang diangkat dan diberikan status yang baru. Penurut Tuhan adalah orang-orang yang sudah didorong oleh kekuatan Injil itu. Kalau kita tadi banyak mendoakan di pokok-pokok doa tentang misi, isinya adalah semua orang-orang yang sudah dan telah mengalami kekuatan Injil. Itu adalah orang-orang yang sudah menjadi penurut Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, apakah pemahaman tentang penurut Tuhan ini masih lekat di hati kita atau sudah luntur? Kadang-kadang situasi dan krisis itu membuat kita menjadi lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberikan dorongan oleh kekuatan Injil. Saudara, krisis itu adalah sebuah konteks. Entah itu bentuknya penganiayaan, entah itu bentuknya penderitaan, entah itu bentuknya peperangan. Seharusnya anak-anak Tuhan belajar dari sejarah yang panjang tentang kekristenan. Semua orang Kristen di sepanjang zaman telah melewati itu semua. Dan mereka tetap memberikan sebuah respon terhadap kekuatan Injil itu yang menyelamatkan mereka, bahwa mereka menjadi penurut Tuhan. Maukah saudara dan saya pada malam hari ini mengalami kekuatan Injil itu dan menjadi penurut-penurut Tuhan? Seperti Paulus yang berani berkata kepada orang percaya, jadilah penurut kami sebagai rasul dan penurut Tuhan. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk saudara dan saya hayati ketika kita diingatkan lagi tentang misi, diingatkan lagi tentang Injil, diingatkan lagi tentang hal-hal yang begitu kaya, begitu luar biasa, kasih, pengampunan, kebenaran, keadilan yang di dalamnya sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Ini salah satu aspek di dalam kekuatan Injil, bahwa kita menjadi penurut Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus. Dan telah menjadi itu, menjadi bukti nyata bahwa saudara dan saya diubahkan oleh Injil ini. Menjadi orang-orang yang berbeda. Menjadi bukan sekedar orang-orang yang baik secara moral. Bukan, saudara. Tapi menjadi orang yang benar. Bukan sekedar orang yang baik, tapi menjadi orang yang benar karena dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi karya itu adalah karya daripada Allah sendiri, bukan karena kebaikan kita. Banyak orang ketika ditanya, Pak, Bu, kalau meninggal yakin gak masuk surga? Saudara, kalau mau disurvei jujur, pasti jawabannya banyak orang gak tahu, Pak. Saya takut, Pak. Mungkin karena mereka berpikir saya belum bisa berbuat baik. Mungkin mereka berpikir saya merasa belum layak. Mungkin mereka berpikir saya belum berbuat banyak. Saudara, konsep pemahaman ini bertolak belakang dengan Injil yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Injil yang ditawarkan oleh Kristus adalah ketika Dia datang untuk kita. Kalau orang-orang di dalam berbagai macam kepercayaan yang ada di dunia ini, saudara, mereka itu berusaha untuk mencoba berbuat banyak kebaikan untuk Tuhan. Satu konsep yang berbanding kebalik sekali, saudara. 180 derajat berbeda sekali.
Kekuatan Injil menjadikan kita penurut Tuhan bukan karena kebaikan kita. Itulah keselamatan dan dianugerahkan kepada kita. Itulah yang kita harus terus wariskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Agama-agama di dunia ini mengajarkan saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Kekristenan mengajarkan karena saya sudah diselamatkan, saya berbuat baik. Penekanannya adalah yang satu supaya, yang satu karena, saudara. Itu berbeda besar sekali. Yang kedua, kekuatan Injil bukan hanya menjadikan kita penurut Tuhan. Paulus dan orang-orang percaya pada waktu di Tesalonika penurut Tuhan, tetapi juga yang pertama dan yang kedua adalah di ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang, saudara. Teladan menjadi kata kuncinya. Kekuatan Injil itu menjadikan kita orang-orang yang meniru teladan Kristus. Imitating, imitasio, tapi bukan imitasi, saudara. Meniru teladan. Gambarannya, saudara, adalah ketika pada waktu zaman orang-orang Yunani, saudara, orang-orang Romawi, kalau mereka menulis, kertas zaman dulu belum ada. Kalau pakai papirus atau perkamen, saudara, itu mahal sekali. Yang mereka lakukan adalah mereka pakai logam, entah itu tembaga atau timah begitu, saudara ya. Dan logam itu dipatri, saudara ya, dipatri sehingga ada huruf-huruf di situ, sudah ada huruf-huruf. Jadi anak-anak belajar pada waktu itu tinggal meniru polanya. Jadi logamnya di bawah, di atasnya itu bisa apa saja, yang penting bisa tercetak begitu ya. Ada huruf A, huruf beta, huruf apapun dalam bahasa Yunani begitu. Nah, yang Paulus ingin katakan kepada orang-orang di Tesalonika adalah kita itu seperti itu, saudara. Kristus itu telah meletakkan dasar menjadi teladan kita. Kita tinggal mengikuti garisnya. Seperti seorang yang belajar pada waktu itu dari logam dan juga mungkin atasnya ada daun atau apapun yang dilapisi, tinggal mengikuti polanya, saudara. Itu yang dimaksud dengan teladan. Dan Paulus ingin menegaskan bahwa teladan Kristus itulah yang memampukan kita untuk bisa melihat bagaimana karya Tuhan menyelamatkan dan menebus itu kepada orang-orang di sekitar. Itu sungguh-sungguh nyata bisa terlihat sekali lagi. Jadi penting sekali, kekuatan Injil itu bukan hanya menjadikan kita penurut Kristus, tapi juga menjadikan kita teladan kepada orang percaya lainnya. Di situ dikatakan daerah Makedonia dan Akhaya, saudara, itu adalah hampir seluruh wilayah Yunani. Itu mengcover seluruh wilayah Yunani, daerah yang sangat luas sekali. Dan orang-orang di Tesalonika ini menjadi sebuah contoh dan teladan. Bagaimana saudara dan saya bicara tentang Injil, bicara tentang sesuatu yang menjadikan kita teladan, sudahkah saudara dan saya memberikan contoh itu kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara? Orang-orang yang mungkin kita temui tiap hari, orang-orang yang gak usah jauh-jauh, mungkin di lingkaran keluarga kita saja. Pernahkah kita mengingat akan hal ini? Hasilnya apa, saudara? Ketika kekuatan Injil ini menjadikan orang-orang menjadi penurut Tuhan, ketika kekuatan Injil ini menjadikan orang-orang menjadi teladan bagi orang percaya lainnya, hasilnya adalah di ayat 8, saudara. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara, itu hasilnya. Bahwa bukti mereka adalah penurut Tuhan, bukti mereka memberikan teladan kepada orang percaya lainnya. Firman Tuhan bergema, bukan hanya di wilayah Yunani, saudara, tetapi di seluruh wilayah lain. Inilah kekuatan Injil itu yang mendorong kita bisa berani untuk menjadi penurutnya Tuhan
dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan kami, saudara, kami juga menghidupi ini dengan sebuah tantangan yang tidak gampang, saudara ya. Kami juga punya kerinduan bahwa kehadiran kami di tempat ini juga bisa membawa dampak. Dampak itu seperti bekas pukulan, saudara. Kalau ada bekas pukulan itu, saudara, ada dampaknya. Atau istilahnya lebih tepat itu topos, saudara. Topos itu adalah kalau kita manjat pohon kelapa, biasanya yang kita lakukan adalah kita bawa parang, terus kita coak pohonnya itu, saudara ya, bahannya itu untuk tempat injakan. Itu namanya topos. Itu juga menjadi sebuah ilustrasi yang baik untuk menjadi teladan, saudara. Jadi ketika kita sudah membuatkan jejak-jejak itu, topos-topos itu, orang lain bisa mengikuti pola itu dan tinggal menginjak dan dia bisa mengambil kelapa yang di atas tinggi itu, saudara. Kami rindu, saudara, banyak anak-anak muda yang punya panggilan yang betul-betul dalam kesungguhan hati kami dorong supaya mereka juga bisa diperlengkapi dalam pendidikan sekolah teologi, saudara. Karena ini menjadi sebuah kebutuhan sekarang ini. Kita kekurangan banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara, doakan supaya kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Supaya orang-orang yang telah kami doakan dan kami dorong untuk diperlengkapi, masuk di dalam ladang pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengerti kekuatan Injil itu. Kami rindu kita semua bersama-sama bersehati untuk melihat bagaimana terang Injil yang sudah menyelamatkan kita, mendorong kita, mendrive kita untuk kita menjadi penurut Tuhan, untuk kita menjadi teladan bagi semua orang percaya, sehingga firman Tuhan bergema. Kita semua rindu orang-orang yang ada di dalam gereja kita itu menjadi orang-orang yang punya kualitas, saudara. Punya kualitas, terlihat sekali. Anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, doakan supaya di dalam mereka menggumuli akan panggilan itu, mereka bukan hanya pelarian, tetapi mereka memiliki sebuah kualitas sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga mereka bukan lagi bicara tentang keinginan diri mereka, kepentingan diri mereka, tetapi juga kepentingan dan agenda Allah. Saudara, itu yang menjadi kerinduan kami. Doakan supaya kita sungguh-sungguh memiliki sebuah dorongan dari kekuatan Injil itu. Dan sekali lagi, kekuatan Injil menjadikan saudara dan saya penurut Tuhan, teladan bagi orang percaya, sehingga itu semua bisa dibagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kalau tadi kita berdoa untuk orang-orang yang terkena bencana, saudara ya, ada banyak orang-orang yang bisa menjadi tempat-tempat gimana kita membagikan Injil itu dengan efektif, saudara. Mereka yang perlu dipulihkan dari keadaan yang entah itu membuat mereka sesak, tertindas karena bencana, kehilangan semua, nyawa, harta benda. Itu menjadi sebuah hal yang bisa kita jadikan kesempatan untuk kita bisa membawa berita tentang kekuatan Injil itu. Saudara, satu ilustrasi seorang bernama Joanna, saudara. Ini seorang wanita lagi, saudara ya, banyakkan wanita di ilustrasinya ya, karena luar biasa wanita-wanita ini. Berasal dari Afrika Selatan. Dia punya kerinduan untuk menentang apartheid atau sikap rasis yang sangat-sangat kental pada waktu itu. Dan dia merindukan bagaimana dia bisa dipakai oleh Tuhan di tempat yang paling jahat di kota di dalam negara Afrika Selatan itu. Saudara tahu dia kemana? Dia ke penjara laki-laki, saudara.
Joanna atau Joan ini masuk ke dalam penjara laki-laki. Yang di situ didata kekerasan, saudara ya. 2 tahun di sana itu didata ada 279 kali terjadi kekerasan. 279 kali, saudara. Jadi hampir setiap hari itu ada 3 kali kekerasan. Nah, ketika dia masuk ke sana selama 10 tahun, saudara, si Joanna ini dia mengadakan sebuah kelompok-kelompok persekutuan, permainan gitu ya, saudara ya, ada games dan lain sebagainya. Selama 10 tahun, tingkat kekerasan di penjara laki-laki di Afrika Selatan ini turun drastis. Dalam 10 tahun, saudara, cuman ada 2 kasus kekerasan selama 10 tahun. Lalu stasiun TV BBC, saudara, dari Inggris datang mendengar kisah ini dan menginterview dia. Nggak cukup 1 episode, diperlukan 2 episode untuk bisa menceritakan kisah si wanita bernama Joan ini memiliki kerinduan. Bahkan sampai seorang bernama Philip Yancey, saudara, datang menginterview dia dan bertanya, Joan, apa yang kamu lakukan di penjara laki-laki ini? Di tempat yang kita tahu tidak aman bagi seorang wanita. Dia menjawab, Philip Yancey berkata, Yancey, kamu tahu sebenarnya Allah ada di sana. Cuman mereka belum melihatnya. God is there, kata si Joanna itu. Tapi mereka tidak melihatnya. Saya 10 tahun di sana hanya untuk memperlihatkan bahwa Allah ada dan Dia hadir di tengah-tengah kebobrokan mungkin, kebrutalan mungkin, kejahatan mungkin yang pernah mereka lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan Injil itu sampai sedemikian jauhnya bisa mendorong Anda dan saya. Dan itulah yang membuat Paulus dan rekan-rekan pelayanannya memberitakan kesaksian demi kesaksian. Biarlah jemaat di Tesalonika ini menjadi contoh yang konkret bagi kita. Walaupun mereka menderita, tapi konten atau isi daripada Injil itu tetap diberitakan. Karena Injil memiliki kekuatan yang ajaib dari Tuhan. Biarlah kita tidak terlena dengan keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan ini menjadikan kita orang-orang yang menurut kepada Tuhan, menjadi teladan kepada orang percaya lainnya, dan akhirnya memberitakan firman, menggema ke seluruh tempat dimanapun saudara dan saya menempati saat ini. Itulah kerinduan Kristus kepada umatnya. Itulah panggilan kita. Itulah kekuatan Injil yang memampukan kita melakukannya dengan anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Sebuah privilege, hak istimewa, menyatakan kebaikan, kemurahan, kebesaran Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Maukah saudara dan saya merefleksikan hal ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, setiap kali kami diingatkan minggu pertama berkaitan dengan misi, biarlah ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini juga membakar hati kami, bagaimana kekuatan Injil itu nyata, merubah hidup kami terlebih dahulu, dan pada akhirnya kami menjadi penurut Tuhan, menjadikan kami teladan bagi orang percaya lainnya,
Dan akhirnya ini kami bagikan, bergema di dalam setiap kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Mampukan kami untuk membaca, peka terhadap keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bukan dari terang kami, tetapi terang Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang didorong oleh kekuatan Injil itu. Ini kerinduan kami, biarlah Engkau yang menguatkan, mengarahkan setiap hati kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah penurut Tuhan, jadilah teladan bagi orang percaya lainnya. Beritakanlah Injilnya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Waktu teduh.